Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dampak penjajahan Jepang di bidang politik. Dampak penjajahan Jepang di bidang politik itu ada dua, yaitu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama itu bahasa Indonesia mulai berkembang. Yang kedua, Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI sebelum kekalahannya, sehingga para tokoh-tokoh pelopor bangsa sering berkumpul dan akhirnya tercetuskanlah ide Pancasila. Dan yang ketiga, itu semangat anti Belanda meningkat dan menimbulkan rasa nasionalisme berkembang pesat. Selanjutnya dampak negatif, itu yang pertama, Jepang melarang kegiatan yang berbau politik. Yang kedua, pemerintah Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik yang sudah ada. Yang ketiga, Jepang melarang adanya perkumpulan. Selanjutnya, dampak penjajahan Jepang di bidang ekonomi. Dampak penjajahan Jepang di bidang ekonomi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu Jepang mengenalkan sistem pertanian baru, yaitu line system, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dengan cara yang efisien. Dampak negatifnya itu yang pertama, terjadinya krisis ekonomi dan inflasi yang sangat merugikan masyarakat. Yang kedua, kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk kepentingan perang. Yang ketiga, seluruh sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk kegiatan perang Jepang. Yang keempat, Jepang menerapkan sistem ekonomi yang sangat ketat. Yang kelima, pemerintah Jepang mengeksploitasi seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kegiatan perang. Yang keenam, mengambil barang-barang dari masyarakat seperti pakaian, makanan, dan pembekalan tanpa adanya ganti rugi. Dan yang ketujuh, itu menerapkan sistem autarki, yakni memenuhi segala kebutuhan daerah sendiri untuk menunjang perang. Selanjutnya, dampak penjajahan Jepang di bidang sosial budaya. Dampak penjajahan di bidang sosial budaya itu ada dampak positif dan negatifnya juga. Dampak positifnya itu berkembangnya kinrohoshi atau kerja bakti. Yang kedua, tumbuhnya sikap, keyakinan, atau kesadaran yang tinggi mengenai harga diri. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme bangsa dan sikap persatuan kesatuan dalam mengusir segala penjajahan di Indonesia. Yang keempat, dibentuknya strata atau tingkatan kedudukan. Dampak negatifnya yaitu banyak terjadi kegiatan kriminal seperti pemerkosaan dan perampokan. Yang kedua, pembatasan dan pengawasan pers yang sangat ketat sehingga tidak terdapat pers yang bersifat independen. Yang ketiga, terjadinya kegiatan romusha yang mengakibatkan rakyat hidup sengsara dan miskin. Yang keempat, adanya kegiatan Jugun Ianfu yang artinya wanita Indonesia muda saat penjajahan Jepang banyak digunakan sebagai wanita penghibur bagi para tentara atau orang Jepang yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya dampak penjajahan Jepang di bidang pendidikan. Dampak positifnya itu yang pertama, pada bidang pendidikan di Indonesia diperkenalkan sistem Nippon sentris. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan atau pengajaran. Yang ketiga, diperkenalkannya kegiatan upacara di sekolah. Yang keempat, mendirikan beberapa tingkatan sekolah meliputi sekolah dasar selama 6 tahun, sekolah menengah pertama selama 9 tahun, dan sekolah menengah atas atau SLTA. Dampak negatifnya itu yang pertama, menurunnya jumlah sekolah. Yang kedua, menurunnya jumlah murid karena disebabkan oleh beberapa kebijakan Jepang. Yang ketiga, menurunnya jumlah guru SD dan guru SMP yang masih aktif. Dan yang keempat, angka buta huruf meningkat akibat menurunnya jumlah anak sekolah. Nah, selanjutnya dampak penjajahan Jepang di bidang militer. Dampak positifnya itu dibentuknya organisasi semi militer meliputi Seinendan, Keibodan, Fujinkai, dan Jibakutai. Yang kedua, dibentuknya organisasi militer terdiri dari Heiho dan Peta. Terus yang ketiga, dari dibentuknya organisasi tersebut membuat pemuda-pemuda mengenal dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan militer. Dan selanjutnya digunakan saat waktunya tiba, baik untuk merebut kemerdekaan ataupun mempertahankan pertahanan. Dampak negatifnya yaitu banyak terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan Jepang.
Hal ini disebabkan karena hukuman yang sangat keras dilakukan Jepang terhadap siapa saja yang melanggar dan menentang pemerintahan Jepang di Indonesia. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.